Muhammad Tahir, biasa disapa Dahlia. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, NIM 2224220041. Saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah profesi keguruan. Untuk itu, selamat menyaksikan video saya. Sampai ya anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu minta seorang tolong buka pintunya.
keempat itu hikayat. Mungkin ada yang tahu kata lain dari hikayat itu apa? Sage. Ya, benar sekali. Hikayat atau sage adalah cerita tentang kepahlawanan atau kesaktian seseorang. Contohnya hikayat Hang Tua. Dua itu apa itu? Dirawi, Hang Tua itu menceritakan tentang kepahlawanan atau kesaktian seseorang. Yang mungkin di Ede itu ada cerita Malonga, Baranuri, dan lain-lain. Selanjutnya itu struktur cerita rakyat. Struktur cerita rakyat ini terdiri dari 4, yaitu pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dari struktur cerita rakyat ini orientasi, yaitu bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Yang kedua itu resolusi, dan ini bagian yang menjelaskan penyelesaian masalah. Yang ketiga komunikasi, bagian yang berisi munculnya masalah atau konflik. Yang keempat terakhir, bagian ini adalah berisi amanat atau pesan moral yang berada Dalam cerita dalam cerita. Selanjutnya unsur-unsur cerita rakyat. Mungkin ada yang tahu apa saja unsur-unsur dari cerita rakyat? Apalagi? Gaya bahasa. Benar sekali yang adik-adik sebutkan tadi dari berbagai unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama tema. Tema itu pokok permasalahan yang dibahas dalam cerita, yakni berisi ide dan gagasan. Yang kedua itu tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dalam cerita beserta sifat-sifatnya. Tokoh ini pelaku yang ada di dalam cerita, dan penokohan ini watak maupun karakter yang ada dari tokoh-tokoh tersebut. Ibu masih cerita. Ibu mana coba itu? Apa namanya? Baik, yang ketiga alur. Alur ini adalah urutan peristiwa dalam cerita. Ya, ini dia berada di awal, tengah maupun akhir cerita. Yang keempat itu latar. Latar ini adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana. Ada yang tahu latar tempat itu seperti apa saja? Apalagi? Benar sekali yang adik-adik sebutkan tadi. Latar tempat itu yang berada di sekolah, di rumah, di kali maupun yang lain-lain yang ada di dalam cerita ini. Latar waktu itu, kalau di dalam cerita rakyat, kalau ada kata pada zaman dahulu, ia masuk dalam latar waktu. Yang ketiga itu latar suasana. Mungkin adik-adik tahu latar suasana itu apa saja? Apalagi? Ya, benar sekali. Latar suasana itu berisi tentang kesedihan, kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, amanat. Amanat ini berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, yakni pesan moral, pesan yang ada dalam cerita rakyat. Ibu minta kefokusan kalian terhadap materi-materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, nilai-nilai dalam cerita rakyat. Ibu minta satu orang untuk menjelaskan. Ibu minta Fani, silakan. Nilai-nilai dalam cerita rakyat. 1. Nilai moral, mengajarkan perilaku baik dan buruk. Yang kedua, nilai sosial, mengajarkan hidup bermasyarakat dan saling membantu. Yang ketiga, nilai budaya, mengenalkan adat dan tradisi masyarakat. Yang keempat, nilai religius, mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, ini nilai-nilai dalam cerita rakyat. Yang pertama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius. Nilai-nilai ini berada di dalam cerita rakyat. Selanjutnya, Ibu ada lembar kerja. Ibu minta kalian dibagi 2 kelompok. Dihitung 1, 2, dimulai dari Sheila, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, cuma 2 kelompok di dalam. Lagi ngomong kan?
cerita ini Ibu kemasi dalam video. Cerita ini tentang Belu Sakti. Di luar. Kasus saya langsung saja di kelompok 2 ya. Mana sini ya? Jangan lama ya. 2 menit. Ya. Baik, ini adalah cerita tentang Sakti. Cerita ini berasal dari Endelio, yakni berada di Detubira Ende. Ibu minta kesediaan dari adik-adik untuk membaca cerita yang ada di depan. Baik, Ibu. Semua saja. Dari saya. Dari saya itu Akan ya, satu-satu aja. dari mana saja? Dari belakang, Ibu. Dari depan. Dari depan. Tadi Ibu dari depan. Dari depan sudah. Sabar ya. Bisa lihat? Bisa. Baik, minta Putri untuk membacakan cerita yang pertama. Saya, Ibu. Silakan. Yang pertama, Serenggole yang kesepian. Serenggole tinggal di kampung Detuwira. Ia menderita penyakit kulit sehingga tubuhnya bersisik. Warga kampung menjauhinya karena takut tertular. Yang cerita yang kedua Putri Ngando. Yang kedua, meninggalkan kampung. Serenggole memutuskan meninggalkan kampung untuk mencari kesembuhan. Pada masa itu, belum ada jalan raya dan kendaraan. Perjalanan hanya bisa dilakukan dengan perjalanan kaki melalui jalan-jalan setapak yang menghubungkan kampung-kampung. Dengan tekad yang kuat, ia mulai perjalanan panjang mencari kesembuhan. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ya, silakan Catherine. Perjalanan sangat jauh dan melelahkan. Ia singgah di Gega Wolomari untuk beristirahat. Setelah berbulan-bulan berjalan kaki, akhirnya Serenggole tiba di Kowesika. Di tempat itu, ia bermeditasi selama 3 bulan penuh. Siang dan malam ia berdoa memohon kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Selanjutnya silakan baca. Walaupun tidak sembuh, doa Serenggole mendapat jawaban yang tak terduga. Ia menerima sebuah kalung emas panjang yang disebut Londamuri. Kalung itu sangat istimewa karena dapat bergerak seperti makhluk hidup. Serenggole pun membawa Londamuri pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, Serenggole melewati berbagai kampung. Ia singgah di Gega Wolomori, kemudian ke Jamukeasa, lalu menuju Ende. Dari Ende ia berjalan melewati Lomoleke hingga akhirnya tiba kembali di kampung Detubira. Lanjut. Sesampainya di rumah, Serenggole menyimpan Londamuri di dalam sebuah peti. Saat itu kampung Detubira sedang mengalami musim kemarau yang panjang. Matahari bersinar sangat terik, udara terasa panas dan menyengat. Keesokan harinya, Londamuri berbicara kepada Serenggole. "Aku merasa sangat panas. Tolong simpan aku di dalam air," katanya. Serenggole terkejut, tetapi ia memenuhi permintaan itu. Lanjut. Serenggole menuruti permintaan Londamuri. Ia membawa Londamuri ke sungai yang jernih di dekat kampung. Di tepi sungai, ia meletakkan sesajian berupa seekor ayam jantan dan sepasang anting emas. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Londamuri diterima oleh penjaga sungai. Ayam jantan dan anting emas itu diterima dengan gembira oleh warga kampung sebagai tanda terima kasih. Mereka menyembuhkan penyakit kulit
kesepian lagi. Lanjut Putri Rawi, silakan baca. Sejak hari itu, Serengole tidak lagi merasa kesepian. Ia menjadi bagian dari masyarakat Betuwira. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan, ia dihormati dan dijadikan penasehat oleh warga kampung. Serengole berjanji akan selalu menjaga dan merawat Betuwira, kampung yang kini menjadi rumahnya. Betuwira adalah hati saya dan saya adalah penjaganya. Serengole tahu bahwa suatu saat ia tidak akan ada lagi, namun nilai-nilai Betuwira harus terus hidup di hati anak, cucu, dan seluruh warga kampung. Ia mengajarkan tentang kejujuran, keberanian, kepedulian, dan rasa syukur kepada alam dan sesama. Bisa baca Ibu? Baik, cerita yang kutipan paling terakhir itu adalah warisan bukanlah harta benda, tetapi hati yang menjadi kampung dan kebaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik anak-anak, cerita Bersaki yang sudah kalian bacakan tadi. Selanjutnya Ibu akan bagikan kertas lembaran kerja ini. Ibu minta kalian kerja baik anak-anak, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu untuk kelompok 1 dan pertanyaan kedua itu untuk kelompok 2. Ibu, terima kasih. Waktu diskusi sekarang 10 menit, mulai dari sekarang. Ini begini jatuh pas di Serengole. Jadi Serengole boleh makan di desa, belum sakit. Mau ya bukannya Ini bukan. Baik anak-anak, waktu diskusinya setelah selesai, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 orang dan kelompok 1 orang untuk mempresentasikan di depan. Waktu dan kesempatan Ibu berikan dari sekarang. Silakan. Dipilih dari kelompok 1, Ibu beri waktu dan kesempatan dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang unsur yang terkandung dalam Belut Sakti. Di sini ada unsur intrinsik. Yang pertama tema. Tema dari cerita Belut Sakti yaitu perjuangan dan kepercayaan untuk memperoleh kesembuhan. Yang kedua, tokoh dalam cerita. Tokoh yang pertama Serengole. Watak dia adalah seorang lelaki yang menderita penyakit kulit. Yang kedua, Londamuri atau kalung emas yang dianggap hidup dan dapat berbicara. Yang ketiga, Mamo, nama yang diberikan kepada Belut Sakti yang berasal dari kalung emas. Yang berikut, masyarakat desa Betuwira. Pesan dalam ceritanya, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan atau penyakit. Berusaha dan berdoa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang berikut latar dalam cerita. Latar tempat di perkampungan Betuwira, Desa Wolotolo, Powesika, Kampung Gegamuri, Kampung Jamoke Asa, sungai di kaki Kampung Betuwira, Lowoleke Ende. Latar waktu zaman dahulu, siang hari, sore hari, keesokan hari. Latar suasana, sedih dan malu, lelah, harapan, terkejut, bahagia, dan kagum. Berikut pemaparan dari kami kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2.
terima kasih Bu dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan analisis nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat Hadim. Jadi nilai moral yang terkandung dalam cerita Belut Sakti adalah pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke kasih. Terima kasih untuk 2 kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk hasil diskusi ini Ibu minta dikumpulkan karena Ibu akan mengambil nilai kelompok. Mana ini kelompok 2? Hati cepat. Baik, terima kasih anak-anak atas kefokusan kalian pada hari ini. Ibu minta kalian di rumah latih membaca literasi. Karena Ibu lihat dari tadi kalian membacanya masih terbata-bata, intonasinya, titik koma kalian belum melihat secara baik-baik. Jadi Ibu minta sampai di rumah buka kembali buku, jangan terlalu main HP, buka TikTok aplikasi itu. Putri Ibu biasa nonton TikTok. Aduh, dikurangi lagi ya. Baca di rumah. Ya, terima kasih semuanya atas perhatian kalian hari ini. Aduh, Ibu lupa absen. Absen tadi. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Siapa lagi? Dua orang saja ya. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Tidak terasa waktu kita ini sudah pukul 10 tepat. Mau istirahat. Mungkin ini juga waktu istirahat kalian. Tapi bel juga belum berbunyi. Jadi Ibu minta kalian duduk tenang-tenang terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta untuk kesediaan Putri Ngando untuk membawa doa kita. Ibu serta teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan nasi yang dijadikan saya pada pagi ini berbicara dan Bapa Terima kasih Putri sudah membawa doa kita. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Siap, Ustaz. Terima